Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan bentuk kedua, terkait dengan sewa yang berakhir dengan kepemilikan, yaitu al-ijarah al-muntahiyah bitamlik bisamanin. Nah, ini saya jelaskan dulu. Ijarah muntahiyah bitamlik bisamanin. Maksudnya apa? Maksudnya itu akad sewa yang berakhir dengan kepemilikan, kemudian di akhir sewa barang tersebut dijual. Nah, ini ya. Jadi sewanya berlangsung dulu, kemudian setelah itu di akhir sewa itu barangnya dijual kepada pihak penyewa. Nah, ini maksudnya adalah bisamanin. Nah, samatnya di sini ada dua jenis. Yang pertama adalah ayakuna bisamanin romziyin, dengan harga nominal. Jadi saman romzi itu adalah harga nominal. Harga nominal itu adalah harga yang tidak sebenarnya. Au bisamanil haqiqi lisil'ah, atau dengan harga yang sesungguhnya terkait dengan harga barang tersebut. Nah, jadi apa maksudnya di sini? Di akhir sewa, pihak tuan rumah menjual barang tersebut kepada pihak penyewa, itu hukumnya apa? Yang pertama dijual dengan saman romzi, yang kedua dijual dengan saman hakiki. Ketika dijual dengan saman romzi, maka harga barang, harganya itu bukan harga yang sebenarnya. Bisa jadi harganya lebih rendah daripada harga sebenarnya. Jadi sudah disewa selama sekian bulan, kemudian di akhir sewa tuan rumah atau pemilik barang menjual barang tersebut dengan harga yang lebih rendah, dan seolah-olah harga itu adalah harga yang, ya, harga liajli lah, harga sepantasnya atau harga untuk syarat jual beli lah. Yang seharusnya harganya 1 juta dijual hanya 100.000, yang semula harganya 30 juta dijual cuma 1 juta gitu. Hanya sebagai syarat jual beli karena dia sebelumnya sudah menyewa. Itu adalah saman romzi. Tapi kalau saman hakiki ini adalah ya barang tersebut dijual dengan harga barang tersebut sesungguhnya. Misalkan sewa mobil yang berakhir dengan kepemilikan, disewa selama 5 tahun, 1 bulannya harga sewanya 1 juta misalkan, disewa selama 5 tahun, kemudian di tahun kelima mobil tersebut dijual dengan harga yang sebenarnya, harga pasar. Nah, ini disebut dengan saman hakiki. Tapi kalau saman romzi, mobil tersebut dijual hanya dengan harga mungkin cuma 1 juta, 2 juta, hanya sebagai syarat seolah-olah ini saya jual kepada kamu. Nah, itu yang dimaksud dengan saman romzi dan juga yang dimaksud dengan saman hakiki. Yang pertama adalah terkait dengan saman romzi. Hukmul ijarah al-muntahiyah bitamlik bisamanin romzi. Barang tersebut di akhir sewa dijual dengan harga yang tidak sesuai pasar dan bahkan lebih murah, hanya sebagai syarat jual beli saja. Di sini terjadi ada pembahasan, yaitu la khilafa baina jumhuril fuqaha il hanafiyah wal malikiyah wasyafi'iyah wal malikiyah. Tidak ada perbedaan pendapat di antara jumhur fuqaha, entah itu dari Hanafiyah, entah itu dari Malikiyah, entah itu dari Syafi'iyah atau dari Hanabilah. Nggak ada perbedaan pendapat bahwasanya ala anna aqdal bai' idza sadara mimman huwa ahlun litasarruf, jika akad jual beli tersebut terjadi di antara mereka yang benar-benar ahli tasarruf. Maksudnya itu apa? Wadzalika bi anna kanal akid, yaitu penjual dan pembelinya itu balik, berakal, bisa memilih, kemudian pinter juga, ayah sunut tijarah, atau bisa dalam hal jual beli. Wa kana tasarrufuhu sebentar. Wa kana tasarrufuhu fi ma yamliku kana aqdul bai' sahihan. Jika dua orang tersebut itu transaksi, asalkan memenuhi syarat, orangnya balik, orangnya pinter, bisa tijaroh, bisa jual beli, maka ya akadnya ya sah-sah saja, nggak ada perbedaan pendapat. Sawaun kanal baik bisa manil misli au akol, entah itu harganya itu dengan harga yang sesungguhnya dari barang tersebut ataupun harga tersebut lebih rendah daripada barang tersebut.
Amalan bi ummi qaulillahi ta'ala, ini adalah dalilnya adalah wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Wa idza kana al-bai' bi aqalli min tsamanil mithli bi katsir. Jika jual beli tersebut itu harganya lebih rendah daripada harga sesungguhnya dengan yang sangat banyak, ka'an yabi'a ma yusawi mi'atan bidirhamin. Seperti contohnya, dia itu menjual barang yang nilainya itu adalah 100 dirham. Barang yang nilainya 100 dirham ini dijual dengan hanya barang yang senilai 1 dirham. Yang seperti itu sohal akdu, akadnya sah. Tidak apa-apa seperti itu. Meskipun harga barang aslinya 100 dirham, dijual 1 dirham itu sah. Asal idza arafa al-aqidani ats-tsaman al-haqiqi lil ain wa radiya bidzalika. Jika kedua belah pihak yang berakad itu mengetahui berapa harga sesungguhnya dan sama-sama ridho terhadap hal tersebut. Nah, itu ya. Sedikit dengan muqaddimah. Nah, sekarang langsung aja dari sini. Fabinaan ala ara'il fuqaha fi sihatil bai' bi tsamanin ramzi, terkait dengan pendapat para fuqaha terkait dengan sah tidaknya jual beli dengan tsaman ramzi, yaitu harganya jauh di bawah harga standar setelah dia melaksanakan sewa menyewa. Mata sodar al-aqdu mimman huwa ahli tasarruf ma'a ilmi mutaqaddini bi tsaman al-asli li sil'ah. Hal tasihu al-ijaru al-muntahiyah bitamlik bitsamanin ronzi lil ain. Apakah akad sewa yang berakhir dengan kepemilikan ini sah dengan harga romzi tersebut? Lil ain itu adalah barang yang disewakan. Bin nadri lusurah al-ijaru al-muntahiyah bitamlik bitsamanin romzi najid. Ketika kita review atau ketika kita melihat bahwasanya bentuk sewa yang berakhir dengan kepemilikan ini dengan harga romzi, kita menemukan bahwasanya, nah di sini sebelum dibahas perbedaan pendapatnya, dia membahas ada sesuatu di sini. Bahwasanya jual beli yang berakhir dengan kepemilikan dengan tsaman romzi itu istamala ala aqdaini, mencakup 2 akad. Nah, ini terdiri dari 2 akad. Akad yang pertama adalah akdun ijaroh najis, ya bener-bener akad ijaroh murni atau akad sewa menyewa di situ. Qattama fihi tahdidus tsaman al-manfaah, bahwasanya harga untuk sewanya itu benar-benar sudah ditentukan, wa muddatul ijarah, dan juga masa sewanya ditentukan, wa tauzi'us tsaman ala aqsatil ma'lumah, dan juga membagi harga barang tersebut dengan cicilan-cicilan yang sudah diketahui. Kemudian yang kedua adalah akdun bai' mu'allaq ala syurut, bahwasanya terjadi juga akad jual beli yang dimana jual beli tersebut mu'allaq, atas syarat. Maksudnya jual beli tersebut baru bisa dijalankan ketika memenuhi syarat. Syaratnya apa? Sidadul aqsatul ijarah fil muddah al muhaddadah, yaitu membayar cicilan-cicilan sewa dalam masa yang sudah ditentukan. Jadi dalam jual beli ini ada 2 akad. Pertama adalah akad sewa menyewa, yang kedua adalah akad jual beli. Nah, baru kemudian kita membahas tentang hukumnya. Nah, di sini hukumnya. Hukum terkait dengan sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan tetapi di akhirnya kemudian dijual dengan harga romzi, dengan harga yang di bawah harga pasar. Masalah ikhtalafa fihal ulama al-mu'asirun ala ra'yain. Ini perbedaan pendapatnya terbagi menjadi 2 pendapat. Ar-ra'yu al-awwal, pendapat pertama, ada mujawazi aqdal ijarah al-muntahiyah bitamlik al-ain bitsamanin ramzi. Enggak boleh sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan dengan harga ramzi, ini enggak boleh. Siapa yang berpendapat seperti itu? Yang berpendapat adalah sebagian ahlul ilmi, di antaranya adalah Dr. Munzir Qahaf, kemudian Dr. Hasan Asyadzili. Itu yang tidak memperbolehkan. Nah, ini kenapa kok tidak memperbolehkan? Ada dalilnya, mustadillina ala dzalika bima yali. Ini dalilnya atau bukti-buktinya dalilnya. Dalil yang pertama adalah annaha aqdaini warada ala ainin wahidatin. Bahwasanya dia itu 2 akad, yang 2 akad tersebut dilaksanakan hanya untuk 1 barang. Yang pertama adalah akad sewa menyewa, yang kedua adalah akad jual beli.
Sementara hadisnya adalah naha Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'ah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang dua jual beli dalam satu transaksi jual beli. Maksudnya melarang dua akad dalam satu akad, tidak boleh. Itu dalil pertama dari pendapat pertama. Kemudian dalil kedua adalah annal aqda fihi jahalah wa gharar, bahwasanya akad tersebut terdapat sesuatu yang tidak diketahui dan terdapat gharar atau ketidakjelasan. Maksudnya gimana? Wadzalika anna aqdal bai' mu'allaq ala tamami sidadil aqsatil ijarah. Bahwasanya akad jual beli tersebut itu masih menggantung terhadap terhadap selesainya masa cicilan sewa. Fa idza uqida al-bai' 'ala al-'ain wa kana nafadhu hadzal bai' mu'ajjalan ila ba'da intihai aqdil ijarah wa kanat muddatul ijarah tawilah bihaitsu tataghayyar fiha as-sil'ah wa hadza at-taghayyur la yumkinu dhabtuhu. Bahwasanya jual beli tersebut baru bisa terlaksana kalau cicilannya sudah selesai atau masa sewanya sudah selesai. Sementara ketika masa sewa selesai, barang tersebut memungkinkan adanya taghayyur atau adanya perubahan. Dan perubahan tersebut tidak diketahui secara pasti, maka disebut sebagai gharar. Dan jual beli gharar itu tidak diperbolehkan. Itu adalah dalil pendapat pertama. Kemudian ada berikutnya adalah dalil pendapat kedua. Ar-ra'yu ats-tsani, maaf bukan dalil pendapat kedua, ini adalah pendapat kedua. Dzahaba jam'un minal ulama ila sihhatil ijarah al-muntahiyah bitamlik. Bahwasanya beberapa ulama itu menyatakan bahwasanya jual beli seperti ini itu sah. Jual beli seperti ini itu sah. Bitamlik lain bisamanin romzi, meskipun dengan harga romzi, bisyurutin muayyanah, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Jadi pendapat kedua ini mengatakan bahwasanya jual belinya sah, tetapi sahnya ada syaratnya. Ini adalah pendapatnya siapa? Syekh Abdullah bin Mani, kemudian Dr. Muhammad Mukhtar As-Salami, Dr. Wahbah Zuhaili, kemudian Hay'ah Syar'iyah li Syirkah Rajihil Masrafiyah, kemudian Hay'ah Syirkah fi Majmu'ah Dalatil Barokah. Nah, itu berpendapat boleh tetapi dengan syarat. Nah, syarat-syaratnya apa? Syarat-syaratnya ini, syaratul awal ayakuna aqdal ijarah aqdan haqiqiyan mustajmi'an li arkanil ijarah wa tawaffuru syurutuhu. Bahwasanya akad sewa menyewa ini adalah akad yang sesungguhnya, yang dimana rukun-rukunnya ada semuanya. Bahwasanya contohnya adalah al ilmu bil ujroh, bahwasanya sewa, harga sewanya itu ditetapkan atau diketahui. Kemudian tahdidu muddatil ijarah, kemudian ditetapkan masa sewanya ini, ditetapkan berapa lama gitu. Wa antakun al ain sholihah lil ijarah, dan juga barang yang disewakan itu sholihah, boleh disewakan, tidak boleh menyewakan barang-barang najis, tidak boleh menyewakan barang-barang yang untuk maksiat gitu. Wa ghairu dzalika, itu adalah syarat pertama. Kemudian berikutnya adalah syarat kedua, syartu ats-tsani ayakuna aqdal bai' fi asna'i muddatil ijarah. Bahwasanya akad jual beli itu terjadi ketika masa sewa menyewa atau ba'da intiha muddatiha, atau setelah berakhir masa selesainya sewa menyewa tersebut. Hatta la yajma' aqdani aqdul bai' wal ijrah fi aqdin wahid, sehingga tidak terkumpul dua akad dalam satu akad, yaitu tidak terkumpul akad jual beli dan juga sewa menyewa dalam satu akad, tidak terkumpul. Jadi pertama sewa dulu, kemudian di tengah-tengah atau di akhir baru akad lagi, yaitu akad jual beli. Maksudnya seperti itu. Bukan di awal sudah jual beli dengan sewa, enggak. Tetapi sewa dulu, di tengah perjalanan baru kemudian jual beli, atau di akhir jual beli. Kemudian berikutnya adalah syartu ats-tsalits, syarat ketiga. Idza istamala al-aqdu ala ta'minil ain al-mu'jarah fayajibu ayyakuna ta'min ta'awuniyan islamiyan. Jika ditetapkan di situ ada ta'min, ada jaminan, maka ta'minnya harus bersifat ta'awuni, saling tolong menolong, dan juga bersifat islami, bukan transaksional.
Nah, seperti itu. Itu ya. Itu. Ini adalah dalil pendapat kedua. Ini adalah dalilnya. Pendapat kedua menyatakan boleh. Dalilnya apa? Dalilul awal. Annal ujrah fil ijarah was saman fil bai' kama yajuzu ayyakuna aqal minal mithli fakadzalika yasyu ayyakuna bi aktsar minal mithli. Bahwasanya ujroh itu untuk sewa menyewa dan sedangkan harga itu adalah untuk beli. Maka sebenarnya di sini ada dua akad. Akad pertama adalah akad sewa menyewa, yang kedua adalah akad jual beli, dan diperbolehkan jual beli di akhir itu entah harganya itu lebih sedikit dari harga sesungguhnya atau lebih banyak daripada harga sesungguhnya. Nah, itu yang disebut sebagai si'run romzi, harga yang tidak sesuai dengan harga sebenarnya. Itu maka diperbolehkan. Gitu ya. Bahwasanya kenapa kok diperbolehkan? Ya karena sewa menyewanya sudah jelas akadnya dan ujrohnya sewa menyewa jelas, kemudian jual belinya juga jelas dengan harga, meskipun harga tersebut lebih rendah ataupun lebih tinggi daripada sewa menyewa, harga barang tersebut maksudnya gitu. Kemudian adalah dalil tsani. Ad-dalil ats-tsani. Annahu la hajra 'ala rusyid al-alim ma yaf'alu fis saman alladhi yarda bihi fil bai'. Bahwasanya enggak ada hal yang menghalangi atas segala sesuatu atau orang-orang yang benar-benar pinter, yang berilmu, itu enggak bisa dihalangi apapun ketika mengetahui terkait dengan harga tersebut, asalkan dia ridho terhadap jual beli tersebut. Yardo bihi fil bai'. Ya kalau udah ridho ya boleh saja, kenapa tidak diperbolehkan? Nah, kemudian tarjih. Tarjih itu apa? Mana yang lebih kuat. Nah, di sini ada tarjih. Ba'da ardi ara'il ulama al-mu'asirun fitil kal masalah wallahu a'lam. Saya berpendapat dan wallahu a'lam bahwasanya penulis buku ini merojihkan sihhatul ijarah al-muntahiyah bitamlikil ain bithamanin ramzi. Penulis buku ini mengatakan bahwasanya sah akad sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan dengan harga romzi atau dengan harga yang tidak sesuai dengan harga asli. Nah, itu diperbolehkan. Kemudian berikutnya adalah penjelasan kedua adalah terkait dengan hukum jual beli yang berakhir dengan kepemilikan tetapi dengan saman hakiki. Nah, saman hakiki ini apa? Yaitu harga sesungguhnya. Akad sewa menyewanya sudah selesai, kemudian di akhir barang tersebut dijual dan harga jual barang tersebut memang sesuai dengan harga jualnya. Kalau mobil seharga 100 juta ya dijual dengan harga 100 juta. Kalau rumah harga 300 juta ya dijual dengan 300 juta. Maka di sini terjadi pisah, yaitu pertama sewa menyewa sudah selesai, baru kemudian beli dengan harga hakiki. Nah, kalau ini tidak ada perbedaan pendapat di sini, semua memperbolehkan. Nah, ini di sini. Wa taqyifu hadzal aqdu ala annahu aqdul ijarah fi bidayatihi. Bahwasanya ya ini memang benar-benar dua akad yang berbeda. Pertama akad sewa menyewa. Akad sewa menyewa ini juga harganya diketahui, kemudian setelah itu masa sewanya ditetapkan, sampai kapan ditetapkan. Kemudian beralih kepada wa tasri alih atharul ijarah ahkamu, ya sewa menyewanya berlangsung sebagaimana biasanya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syariat Islam. Wa ba'dal intiha, dan setelah selesai, minal wafa bi kafatil aqsad li jariyah tamlikil mustajir al ain bi aqdin bai' bi thamanin haqiqi lil ain tertulis ahkamu aqdul bai' wa tharu kama bayana tasyri' al islami. Dan setelah disewa dengan sesuai dengan syarat-syaratnya, dengan sesuai dengan syariat Islam, kemudian setelah barang tersebut dibeli dengan juga dengan tata cara yang ditetapkan oleh syariat, maka yang seperti ini tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya jual beli sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan, kemudian barang tersebut dijual atau dibeli dengan harga yang hakiki, dengan harga sesungguhnya, itu sah. Nah, ini adalah ketetapannya. Wa hadhihi surah yumkinul qaul bi sihhatiha, sah fil fiqhil islami, dalam fikih Islam. Nah, seperti itu ya. Ini adalah pembahasan terkait dengan jual beli yang berakhir dengan kepemilikan, kemudian di akhir sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan, kemudian di akhir sewa barang tersebut dijual dan dengan harga asli atau harga yang tidak asli. Hukumnya bagaimana sudah kita bahas. Berikutnya untuk pertemuan yang akan datang kita akan bahas yaitu surah tsalitsah, yaitu hukum sewa menyewa
yang di situ ada janji untuk menjual barang tersebut, apa hukumnya? Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.